Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengisi Ramadan. Khususnya di PENS ini kita adakan kajian zuhur, dan untuk hari Kamis kita ngaji tafsir, melanjutkan yang biasa hari Jumat. Dan untuk kajian tafsir kita pakai model kuno, kalau yang lain kan sudah modern. Mungkin bisa dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah fi dalam amin. Innal ladzina utawum ake kafaru kang kufur ya ladzina ka Abi Jahlin, kaya Abu Jahal wa Abi Lahabin lan Abi Lahab wa nawihima, utawa sapadane Abu Jahal lan Abi Lahab, sawaun iku padha ae alaihim atase sing atase wong ladina andarta ngekei pengeruh sira Muhammad hum ing ladina kafaru am lam utawa orang ngekei tundirhum peringatan sira Muhammad ing ladina la yu'minuna ora bakal iman sapa ladina kafaru. Ayat 6 dari surat Al-Baqarah ini turun karena Nabi Muhammad SAW merasa sedih, merasa resah karena ada sebagian masyarakat itu tidak beriman. Jadi Kanjeng Nabi berdakwah itu sudah ada yang banyak yang beriman, ada yang belum ini diabadi Kanjeng Nabi. Kemudian turun ayat ini, sesungguhnya orang yang sudah tertutup itu nggak bakalan bisa nerima dakwah Kanjeng Nabi. Itu sudah dinas oleh Allah. Mengapa demikian? Dilanjutkan ayat berikutnya, khatamallahu ala qulubihim, khatama wis nutup, wis nyetempel Allah subhanahu ala qulubihim ing atase atine pira-pira ladina kafaru, toba'a utawi nyegel alaiha ing atase qulubuhum, wasta nabi lan nuli balik ala kembalake wala yudkhiluha ora bisa mlebu ing atine ladina khairun apa kebagusan, wa ala sam'ihim lan ing atase peninggal ya ladina, wa ala ngatasi pengurungune ladina, wa ala absarihim lan ngatasi peninggal ladina gisawatun utawa tutup, itaun yaiku tutup, fala yubsiruna lan ora bisa ngerti sapa ladina kafaru iku ora bisa ndelok al-haqa ing barakan bagus. Walahum lan atas ladina iku adabun adab siksa adimun kan gede. Maknane kawiyun yaiku siksa sing gede kuat daimun lan langgeng utawa kekal. Jadi orang-orang yang kafir itu maksudnya menutup, tertutup, bisa juga berarti menutupi yang hak, tidak mau menerima yang hak, itu namanya kafir. Makanya kalau kita di kantor bikin laporan, atasnya itu kan dikasih cover. Nah, cover itu ya kayak kafir itu, jadi penutup. Kufur itu kelakuannya. Jadi kalau kafir itu orangnya, kalau kufur itu kelakuannya. Karena itu kalau kita tidak mau menerima nikmat dari Allah, itu dinamakan kufur nikmat. Jadi bukan kita kafir, bukan. Sama saja ada orang Islam, dia tidak melakukan sholat, tidak puasa, tidak bisa disebut kafir. Tapi kalau ada orang Islam, dia tidak sholat, tidak puasa, terus dia tuh bener kan, kayak apa sholat, gak usah sholat-sholatan, itu gak penting.
dia membenarkan, nah itu baru dia jatuh kepada kekafiran. Tapi kalau dia cuma sholat karena memang ya aras-arasan, tapi dia ngakui, aku gak sholat saat ini keliru, aku gak poso saat ini keliru, tapi dia tidak menganggap itu suatu kebenaran, maka dia tidak kafir. Itu bedanya. Dan Allah telah menutup hati mereka, hati orang-orang kafir itu. Khotamah itu maksudnya itu ya sudah disegel, ditutup. Bukan cuma ditutupi saja, tapi benar-benar tertutup. Khotamah itu tobaan maksudnya itu. Jadi benar-benar tertutup hatinya oleh Allah. Memang di dalam ilmu Allah, orang-orang yang kafir itu memang sudah tidak bisa diajak kepada kebaikan. Selain itu Allah juga sudah menutup penglihatan mereka, menutup telinga mereka, sehingga apa yang ada di depan mereka, kebaikan yang ada di depan mereka, mereka tidak bisa menerimanya, mereka menolaknya. Itu maksudnya ayat yang nomor 7. Nah, kekafiran ini bisa disebabkan karena kedudukan, bisa disebabkan karena gengsi. Mengapa mereka tidak mau beriman? Sama dengan waktu Rasulullah SAW itu mengutus utusan kepada Raja Syam, Raja Heraklitus. Itu utusan Kanjeng Nabi diterima oleh sang raja. Utusan Kanjeng Nabi diterima, menghadap sang raja bawa suratnya Kanjeng Nabi. Dia sudah melihat kelakuannya utusan Kanjeng Nabi itu sudah simpati. Kok apik ini ya? Gitu. Kok tingkah lakunya bagus, akhlaknya bagus. Akhirnya dibaca, Kanjeng Nabi mengajak untuk masuk Islam. Jadi mengajak, kalau tidak mau ya sudah. Utusannya pulang, sang raja ini tadi sudah bimbang. Ini ajaran yang bagus, terbukti dengan yang ngirim ini tadi kayak gitu akhlaknya, gitu. Tapi kemudian setelah dirundingkan dengan penasihat kerajaan, bingung. Paduka, Anda itu raja, sudah ikut agama nenek moyang. Bagaimana kedudukan Anda di mata masyarakat, di mata rakyat kalau pindah agama? Akhirnya ya sudah, kalau gitu nggak jadi Islam, karena adanya kedudukan, karena adanya gengsi itu tadi. Sama dengan raja dari Persia, dari Kisra itu. Tapi ini lebih apa itu bahasa Indonesianya? Lebih maya itu apa? Lebih pokoknya lebih mendramatisir. Jadi begitu utusan Kanjeng Nabi masuk bawa surat, langsung dirobek-robek. Dia marah, diusir utusan Kanjeng Nabi. Nah, itu loh. Jadi ya nggak kayak yang Heraklitus tadi, diterima, orangnya santun, terus dia tergugah hatinya, tapi tidak mau Islam. Nah yang ini, yang di Kisra ini, yang di Persia itu langsung dirobek suratnya, langsung diusir. Nah itu beda. Kenapa? Ya lebih ngelama. Nah itu karena hatinya sudah ditutup oleh Allah. Terus apa yang dilihat, bagusnya yang terlihat sama yang didengar itu sudah nggak bisa diterima. Dan akhirnya bagi orang-orang yang tidak bisa menerima kebenaran itu, mereka kufur, yang disediakan oleh Allah itu adalah azab yang sangat besar, yang sangat pedih. Qawiyun, yaitu azab yang sangat besar, daimun dan kekal. Jadi orang kafir itu kalau di dalam neraka mereka kekal, tidak bisa diharapkan untuk keluar. Beda dengan orang
yang masih ada iman, jadi bukan kafir, masih ada iman di hatinya, itu ada harapan untuk bisa diangkat ke dalam surga. Tapi tidak tahu mampirnya seberapa lama di neraka itu tadi. Kalau kita baca, biasanya kalau kita biasa tibaan, di dalam kitab tiba itu kan ada penjelasan, ada cerita bahwa setelah semua orang Islam, orang yang beriman itu masuk surga dan pintu surga sudah mau ditutup, itu Kanjeng Nabi tidak mau ditutup karena masih ada umatnya yang masih tertinggal di neraka. Tuh. Terus malaikat cari di neraka, nggak ada, sudah nggak ada, memang benar-benar nggak ada. Lapor, masih ada, tolong dicari lagi lebih detail. Itu. Akhirnya sama malaikat dicari-cari sedetail-detailnya, ternyata di dasar neraka yang dikira oleh malaikat itu batu bara, barang-barangnya neraka, setelah diamati ternyata itu manusia yang di pojok neraka. Jadi sudah menjadi sama dengan bahan bakarnya neraka. Akhirnya orang itu diangkat, setelah dibersihkan di telaga sebelum masuk surga, baru orang itu bersih dan dibilang malaikat bahwa engkau masih membawa iman, masih pernah bersyahadat, sehingga masih berhak untuk masuk surga. Dan ini sudah menjadi syafaat dari Rasulullah SAW. Nah, orang ini juga sedikit protes sama malaikat. Lah iya, surga sudah mau ditutup. Saya ini orang yang berarti paling akhir masuk surga. Apa ya ada tempat surga, kaplingan surga, gitu loh. Jadi malu dia. Akhirnya dia karena memang sudah syafaat Rasulullah, dia masuk ke surga paling akhir dan mendapatkan surga paling kecil, kaplingan terakhir. Dan itu luasnya seperti kita memandang barat ke timur. Itu luasnya surga paling akhir dan kaplingan paling kecil. Tapi kita jangan berpikiran, oh berarti pokok ono iman menuju surga. Tapi ya itu tadi, sampai dibakar itu ya rasanya sangat menyakitkan. Nah itu lalu orang beriman. Tapi kalau orang kafir, orang yang benar-benar tidak mengakui adanya Allah, ini dia selamanya di neraka, abadi di neraka. Beda dengan orang yang masih membawa keimanan. Karena kalau kafir, benar-benar nggak ada hati di Allah. Nggak ada Allah di hatinya, nggak ada keimanan di hatinya, karena sudah tertutup. Dan memang di dalam ilmu Allah, orang kafir memang sudah ditakdirkan masuk neraka. Dan juga Rasulullah tugasnya hanya menyampaikan risalah, bukan mengajak orang itu supaya ikut terus bersama-sama masuk surga. Karena itu Rasulullah dengan ayat ini, Rasulullah diberi hiburan oleh Allah. Rasulullah diberikan informasi oleh Allah bahwa nggak usah sedih, karena bagi mereka sawaun alaihim aandartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja, walaupun engkau beri peringatan atau tidak, yang namanya orang kafir ini tetap nggak mau beriman. Di sini dikatakan aandar. Aandar itu hanya double 2. Nah ini kalau kita belajar qiraat itu bisa dibaca aandar double A, bisa yang satunya direndahkan andar gitu. Ada banyak double qiraat kayak gitu, bacaan qiraat kayak gitu. Nah, maksudnya andar ini, nadir ini adalah memberikan peringatan disertai dengan informasi yang menakutkan. Jadi medeni. Misalnya, ayo sholat. Kalau tidak sholat tuh kamu nanti masuk neraka, disiksa kayak gini. Kamu jangan suka menipu, nanti
siksanya kayak gini. Nah, kalau kita beriman masih ada pemikiran, oh kok timbangannya aku disiksa, wis mending ana sholat. Nah, tapi kalau sudah kafir, sudah tertutup tadi itu kafarah tadi, ya sudah, tidak bisa diajak, tidak bisa diandalkan keimanannya oleh kita, oleh yang mengajak tadi. Ya, di ayat ini berarti oleh Rasulullah sudah nggak bisa. Jadi walaupun Abu Lahab, Abu Jahal itu masih paman Nabi, tetap nggak bisa diminta, nggak bisa diandalkan keimanannya, nggak bisa diajak untuk beriman kepada Rasulullah SAW. Nah itu kajian kita masalah suratul Baqarah ayat 6 dan 7. Mungkin ada yang didiskusikan? Sudah tidak ada? Termasuk lagi kalau kita saat ini sedang berpuasa, kemudian ada yang di tengah puasa itu kufur, naudzubillah, puasanya juga batal. Karena syarat wajib puasa itu orangnya beriman. Jadi kalau di tengah puasa ini kok ada orang beriman, kemudian tengah-tengah gini terus dia pindah agama, kemudian waktu asar dia kok sadar akan kekufurannya, terus masuk Islam lagi, itu puasanya batal dan dia wajib mengganti puasanya. Misalnya sekarang hari Kamis ada yang kufur murtad, naudzubillah min dzalik. Kemudian hari Minggu dia sadar, dia tobat, kemudian dia Islam lagi, sehingga Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ini dia tidak wajib berpuasa. Tetapi karena dia dari Islam, kemudian kufur, kemudian Islam lagi, di saat kufurnya ini dia harus mengganti ibadah yang dia tinggalkan. Jadi dia harus mengqadha puasanya, harus mengqadha sholatnya. Itu sebagai hukuman bagi dia karena kufur tadi. Tetapi beda dengan orang yang pada saat ini hari kelima Ramadan ini dia mu'alaf, dia ikrar masuk Islam dari non muslim. Nah, yang 5 hari ini dia tidak wajib mengqadha puasanya karena dia Islam mulai tanggal 5 Ramadan ini. Dan misalnya sekarang ada di Nahlin, misalnya duhur ini ada yang masuk Islam, maka dia asar nanti sudah berkewajiban untuk sholat duhur. Atau karena ini masih ada waktu sholat duhur, dia juga berkewajiban untuk melaksanakan sholat duhur. Untuk puasanya yang 4 hari dia tidak wajib mengqadha karena belum muslim. Demikian yang bisa saya sampaikan di siang ini. Mudah-mudahan ada guna manfaat untuk saya pribadi dan jamaah sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.